Kita lanjut balik ya. aja ya. Allah berapa itu mas? Ya Allah mas, ada yang lempar kayu mas. Coba kita lihat sebelah sana mas. Mas itu mas orangnya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Baik teman-teman, jadi kali ini kita ada di mana ini Mas Kur? Kita berada di sebuah daerah Aceh ya, di mana kita melihat sebuah tempat yang terkenal dengan mitos dan legenda, bahkan sejarahnya juga. Nah, ini adalah Sumber Jubel. Nah, ini sepanjang jalan tadi ya Mas ya, sangat ekstrim ya jalannya ya tadi ya. Untuk menempuh ke sini kita harus melewati dari jalan-jalan api dan lain tantangan ini terkenal dengan anginnya dan jarang-jarang orang yang seperti datang ke sini. Oh, sini wangker ya Mas ya berarti ya. Pantesan dari masuk tadi itu bulu kuduk saya sudah merinding Mas. Karena memang dulu di sini itu banyak korban-korban bebatuan di era kolonial. Korban apa itu Mas? Korban dalam paksa Romusa. ya, seperti itulah untuk membangun tempat ini. Yang kita lihat depan ini baru Bangunan-bangunan. nah yang dimaksud adalah sebelah Oh, ini anu ya Mas, khas Belanda sekali ya. ya. Nah, ini sangat bermanfaat waktu itu. sebagai irigasi ya. Dimanfaatkan dari berbagai daerah, bahkan sampai di daerah Surabaya. Jadi yang menyuplai air ya Mas ya, menyuplai air. Surabaya di Sidoarjo. Oh iya. Karena menurut waktu itu di era-era itu air di daerah Surabaya kan mengambil air dari Sungai Berantas dan dikira itu kurang bagus. Kemudian diambil air dari dan proses pembangunan ini memakan banyak korban. Dan itulah sampai saat ini banyak cerita-cerita mistis angker terjadi dan sering terdengar sebuah cerita-cerita. Jeritan Mas. Dan juga ada yang bilang juga sering terjadi penampakan noni-noni Belanda. Noni Belanda Mas. Ya. Terus ada juga yang bilang juga tempat ini dijaga oleh ular raksasa. Ular raksasa. Ada juga yang bilang dijaga genderuwo, jadi makhluk yang besar, tinggi, bertaring. Gitu ya Mas ya. Ada juga yang mengatakan bahwa pernah terjadi tamparan gitu, sebuah tamparan. Siapapun yang kesini kalau berani berview di tempat. Oh, itu jadi menurut mitos dari tempat ini. Ya, di tempat ini tuh sangat dilarang untuk bersiul karena itu adalah pantangan dari tempat ini. Ya, karena dan pernah terjadi ada yang melanggar ya Mas ya, sampai rumah penceng seperti itu ya, seperti habis ditampar seperti itu ya. Karena ini menurut kita lagi ya, pernah kita dengar ya. Tamparan itu karena mengganggu sosok siluman yang dijaga oleh jin, yang dijaga oleh jin. Dulu ya, Oke ya, setelah hujan reda, kita akan coba melanjutkan explore kita hari ini di tempat Sumber Jubel. Sumber Jubel, tempat yang dimana terkenal dengan keangkerannya. Ya, betul. Namun terdapat sejarah ya pastinya Mas ya di tempat ini. Sejarah ini secara turun-temurun. Secara pasti. Tidak mungkin bangunan ini hanya langsung berdiri. Ini pasti melalui proses panjang. Dan menurut sejarahnya dulu waktu proses pembangunan ini menghabiskan dana yang cukup lumayan banyak. Seperti itu ya Mas. Ya begitu. Selain itu juga banyak memakan korban. Nah, proses pembuatan ini juga sangat teliti banget ya. Maksudnya itu seperti ini. Bahan-bahan harus bagus. Ini saya pernah dengar dari seorang tetua desa. Dan usia tetua desa ini sangat tua sekali. Bahkan kalau beberapa orang juga mengatakan hanya dia adalah saksi mata satu-satunya pada waktu itu. Gitu. Bagaimana itu Mas? Nah, seperti ini. Dulu itu waktu pengambilan pasir aja di
sungai ya, itu diayak sedemikian rupa jangan sampai pasir itu tercampur dengan bahan-bahan lain. Oh gitu ya Mas. Harus bahan-bahan yang bagus untuk pembuatan. Apa itu Mas? Ini. Mas, ada suara Mas dari depan Mas. Ada suara seperti benda jatuh, seperti benda jatuh. Jatuh ya. Iya. Coba kita lihat. Kayak ada orang jatuh gitu loh Mas. Ya, memang kita harus hati-hati kan di sini. Ini licin loh Mas. Dikarenakan memang tempat ini kan terkenal dengan angkernya ya. Selain itu banyak orang juga sering mendengar sebuah jeritan-jeritan ya. Jeritan Mas. Karena dulu memang orang-orang penduduk sekitar dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan ya dengan upah yang tidak pantas kalau waktu itu ya. Oh iya, yang Romusa itu ya Mas ya. Ada juga yang tidak diberi upah ya, gitu. Oh, tidak diberi upah tapi mereka dikerjakan bagai mesin seperti itu ya Mas ya. Iya, betul. Ada beberapa cerita juga pernah kita dengar ya. Di situ dulu itu pada waktu memperkerjakan itu dijaga seorang noni Belanda. Oh, noni Belanda. Mas lihat Mas pohonnya Mas. Oh, besar Mas itu Mas, di depan Mas pohonnya Mas. Oh, terus noni Belandanya seperti apa lagi? Ya, sering menampakkan diri di depan ini. Di panggungan ini. Di tempat panggung ini ya? Iya, betul. Jadi teman-teman, menurut cerita yang beredar, di tempat panggung ini sering nampak seorang noni Belanda. Seperti itu. Iya, seperti sedang memantau para pekerja. Nah, seperti itu. Iya. Nah, itu kayaknya di depan itu ada seng ya. Coba ya, tak cek ya. Teman-teman sih. Ini kamera aku tak taruh dulu ya Mas, pegangin kameranya Mas. Oke, ya, siap. Saya cek dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ya, dia tadi yang bahannya tidak main-main, dan di sini tuh benar-benar seng ya. Dan ini tuh seng yang kualitasnya itu memang sangat bagus ini Mas. Ini, dan teman-teman bisa lihat ya, dari struktur bangunan sebelah kanan dan kirinya ini loh, sangat kokoh. Keras ya Mas ya, sangat kokoh. Padahal penataan ini juga tidak rusak loh. Iya, padahal ini bangunan sudah beratus-ratus tahun. Oke, saya kembali lagi Mas. Oke Mas, kita coba lihat yang sebelah sini. Ini tempat penampungan air ya sepertinya ya. Kita bergeser di sebelah sini. Wah, ini bangunannya adalah bangunan-bangunan Belanda sekali ya Mas ya. Bangunan Belanda khas era Belanda ya. Seperti bangunan kayak apa namanya, kayak rumah-rumah itu loh, TV. Ya, ciri khas Belanda. Bangunan kokoh dengan angin-angin di bagian atas. Tepat di dalam ini bangunan ini seperti ada sebuah goa gitu. Atau mungkin mata air sumbernya di situ. Oh iya. Oh ya, coba Mas, kita buka ya Mas ya. Coba, ayo kita dekat satu persatu, bisa? Ya, kita coba lihat lebih dekat. Nah, diperlihat nggak ada bawa center. Nggak ada ya bawa center. Nggak ada Mas, aku nggak bawa center ya Mas. Dalam loh lokasi ini. Oh, jadi paling tidak kita udah tahu Mas ini ya. Gimana kalau coba masuk ke dalam? Jangan Mas. Jangan ya. Berani Mas. Oke, di sini juga ada ya sebuah jembatan yang melintas ke sana. Iya, ini jembatannya kayaknya kokoh sekali juga ya Mas ya. Iya. Jadi jembatan ini dibuat untuk mengakses letak itu ya Mas. Padahal air yang berikutnya. Di sana kan nggak ada kayak ada ruangan atau apa. Kenapa kok diberi jalan ya? Iya, untuk apa itu? Nah, coba kita lihat. Jelas seperti ini, sedangkan tidak ada tempat atau ruangan mungkin. Melihat tinggi. Bisa jadi mungkin Mas, bisa jadi Mas. Karena otomatis pada era tersebut, pada masa era kolonial Belanda, juga banyak pribumi yang menantang atau seperti itu ya Mas ya. Iya. Coba dilihat. Ayo sana. Ya. Coba ya Mas ya. Saya jalannya Mas ya. Ya, satu-satu aja. Oh, satu-satu. Ya. Ngecek. Oh, saya ya Mas ya. Coba cek sana. Seperti apa di sana? Ya. Jadi teman-teman, dari bangunan ini mungkin muat 2 orang ya. Mungkin ini muat 2 orang. Jadi dari struktur bangunannya pun sangat kokoh. Di bawahnya ini juga ada penyangganya, itu juga
buatan seperti kalau zaman kita sekarang kan mungkin pakai batu bata. Dikata ini sepertinya bukan dari batu bata, tapi dari batuan. Nah, batuan kalistik. Ini terdapat batuan seperti batuan yang disusun dengan menggunakan semen. Entah pada masa itu semen sudah ada atau belum, tapi ini terlihat sekali ya struktur bangunannya. Ini yang membuat bangunan yang menampung air ini terlihat sangat kokoh sekali. Nah, seperti itu. Jadi Mas Kur, dari bangunan ini benar-benar sangat kokoh, terlihat sangat kokoh sekali. Memang kalau kita lihat butuh persiapan penuh untuk membuat sebuah bangunan. Mungkin ada arsitektur di waktu itu ya, seorang arsitek yang benar-benar merancang dari segi apapun, kekuatan apapun untuk membangun bangunan-bangunan yang dibangun itu sangat kokoh ya. Nah, selain itu ya, ini sejarah dari sebelum adanya sumber jubel ini. Oke. Sebelum adanya sumber jubel ini, ini dulu ada sebuah patirtan ya. Petirtaan. Ya, itu patirtan ini menurut ceritanya ini adalah patirtan di era-era kerajaan. Era-era kerajaan. Dan kemudian patirtan ini terkena bencana. Ada sebuah bencana yang maha dahsyat di waktu itu. Sampai-sampai tempat-tempat bekas-bekas peninggalan kerajaan itu terkubur oleh erupsi Gunung Kelut. Jadi sebelum bangunan ini berdiri, dulu di sini ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan seperti itu ya. Ya, itu berupa apa itu, Mas? Ya, untuk lain-lain kita juga belum tahu pastinya seperti apa, tapi dari cerita-cerita sejarah lokal dan juga bentuk-bentuk peninggalan dari sekitar sini, ini kelihatannya di era-era akhir Majapahit. Jadi pada saat runtuhnya Majapahit, pada saat itu juga terjadi erupsi gunung meletus ya, Mas? Gunung meletus, Gunung Kelut ya. Seperti yang ada di situs Bumitir yang terkubur itu ya. Dan banyak situs lain yang terkubur. Belum sampai situs yang berada di tempat atau lokasi ini ditemukan, sudah dibangun sumber jubel ini ya, Mas? Jubel ini ya. Ya, jadi sumber jubel ini digunakan untuk perairan berbagai daerah. Jadi air yang berada di wilayah Pacet ini yang sangat melimpah ini diolah oleh Belanda untuk kemudian dialirkan ke beberapa daerah. Mungkin salah satunya ke Surabaya, Jombang, dan sekitarnya. Ya, betul sekali. Dan tempat kita itu ya. Itulah katanya yang tempat yang sering muncul sosok ular raksasa. Genderuwo. Kalau tinggi besar yang bertaring genderuwo ya. Jadi memang tempat ini memang sangat angker sekali ya. Jadi dari kita tadi masuk sudah merinding, kemudian jalannya yang sudah memang ekstrim ya untuk sampai ke tempat ini. Gimana? Kita melanjutkan? Oke, kita mungkin lanjut ke bagian atau sumber ke sumber satu bisa lewatnya? Ada sumber satu. Bisa ya? Ada. Oke, kita coba ke. Cuman jalannya ini sempit karena setapak, yang memungkinkan kita nggak bisa bersamaan. Oke, jadi kita jalan satu-satu ya. Jadi karena teman-teman jalan ini tuh sangat begitu sempit, jadi kita harus ekstra pelan-pelan. Dan juga berhubung tadi itu habis hujan, jalannya itu memang bukan agak lagi ya, memang sangat licin. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati melewati jalan-jalan yang menuju ke pertitaan berikutnya seperti itu ya, Mas Nur. Itu sumber utama kayaknya. Oh, sumber utama. Iya. Oh, bukan sumber utama ya. Yang di depan kita nanti. Sumber utamanya di. Oh, yang ini sumber utama ya. Yang tadi sumber utama. Iya, sumber utamanya yang tadi, Mas. Wah, jalannya ini memang luar biasa. Jadi teman-teman, kita akan menuju ke apa, Mas? Sumber yang sumber lain ini ya. Sumber lain. Oke. Yang juga masih deras ini sumbernya. Oh, sumbernya deras. Nah, ini ya.
harus sangat berhati-hati karena atas. akhir-akhir ini rawan sekali ya sebuah bencana-bencana ya. Iya, rawan longsor Apalagi ya Mas. di daerah pegunungan yang kemarin ada di daerah Batu yang banyak memakan korban juga 10 orang ya. Karena melihat ini medannya juga ada medan Yang rawan dengan longsor juga. Rawan ya. longsor juga. Ini batu-batuannya besar-besar sekali. Batuan-batuannya besar sekali. Itu jadi ngelodong lokur penceng gitu ya. Waduh, jangan Sampai ya. Apa itu ya Mas ya, biru-biru Ya, yang terlihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita teman-teman bisa lihat di situ ada bangunan berwarna biru. Iya, betul. Nah, ini ya sumber. Sangat jarang sekali didatangi orang. Oh iya. Pemandangan di sini bagus loh. Bagus ya Mas ya. Bagus banget. Bagus banget. Wah, kita harus benar-benar berhati-hati Mas. Jadi teman-teman dengan datang ke tempat ini kita juga memberikan pelajaran besar ya, bahwa apinya, bagusnya struktur bangunan Belanda dan bagaimana kerennya era Belanda dulu mengolah air sedemikian rupa. Nah ya, yang bagian bawah itu teman-teman itu bisa kita lihat. Nah itu sumbernya masih besar sekali itu loh Mas, airnya Mas. Airnya besar banget. Ya, jadi benar-benar air-air ini tidak dibiarkan terbuang begitu saja, diolah dengan sangat bagus, dengan sangat apik oleh Belanda pada masa itu ya Mas ya. Dalam pengerjaannya Belanda tetap memberikan peran besar kepada pribumi ya dalam pengerjaannya ya. Jadi Belanda itu hanya memikirkan gagasan seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Memikirkan gagasan yang mana kita bisa saksikan sampai sekarang peninggalannya Belanda. Dan kita juga bisa rasakan manfaatnya, yaitu airnya ya. Berarti termasuk berjasa juga ya? Iya. Jadi namun memang yang salah kan caranya. Cara memperkerjakan dan ego terhadap memanusiakan manusia itu ya yang salah. Tapi tentang sebuah gagasan, ide di waktu itu sangat bagus dengan peninggalan-peninggalan yang sekarang bisa dirasakan dan dinikmati bersama-sama ya kan ya. Betul sekali. Jadi memang inilah segi positifnya ya Mas ya. Kita lanjut balik aja ya. Allah Akbar, apa itu Mas? Ya Allah Mas, ada yang lempar kayu Mas. Coba kita lihat sebelah sana Mas. Mas itu Mas orangnya Mas. Itu ngapain orang? Ada orang. Lari-lari. Orang yang lari Mas. Coba Mas tak kejar sampai bawa kamera nih. Yo. Saya ada orang. Ayo itu ada orang. Ke sana Mas. Mas enggak kelihatan. Loh, Mas. Mas, ayo Mas. Mas. Tak kejar ya Mas. Loh, melayu. Wah. Tak kekejar. Enggak kekejar Mas. Iya. Aduh. Ayo coba Mas. Gak kejar Mas. Buanter ya Mas melayune Mas. Enggak ada nih, enggak ada nih. Enggak ketemu. Orangnya lari ke sana. Terus gimana ini? Orangnya lari ke sana. Terus gimana? Gak tahu Mas, tadi orangnya lari ke sana loh Mas, gak ketemu. Loh, Mas gak ini apa ya? Mas? Coba Mas, ini kayaknya jatuh Mas, ini punya orang itu Mas. Oh, apa itu? Apa ini Mas? Ada yang ngerti nggak sih? Jadi orang rekaman togel nih. Orang tadi meninggalkan ini teman-teman. Itu rekaman togel. Rekaman togel. Oh mungkin orang tadi tuh masa mau cari togel ya Mas ya? Iya kan. Terus keganggu sama kedatangan kita, terus kita dilempar kayu tadi ya? Jadi gitu. Jadi itu ketinggalan nih. Itu rekaman ini. Apa kesini? Nomor berapa ini? Gak tahu Mas Yus. Yus mungkin teman-teman sampai sini aja ya. Gitu ya? Ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam budaya, salam Rahayu.